Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi di video terbaru kali ini aku mau ngejelasin tentang Dart dasar. Jadi gimana em, cara kita download Dart, terus abis itu cara buka programnya gimana, terus habis itu cara runningnya gimana, dan beberapa materi-materi dasar gitu. Karena kan untuk mempelajari Flutter itu kita butuh yang namanya belajar bahasa Dart gitu. Jadi langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama itu kita masuk ke langkah yang pertama, yaitu menginstal Dart. Oke, kita masuk ke Chrome, habis itu kita sini tulis langsung aja install Flutter. Nah, habis itu di sini kalau misalkan kalian udah tulis install Flutter, itu kalian bisa langsung ke sini Flutter SDK Archive. Kalian pencet. Nah, di sini kalian scroll ke bawah. Ini ada untuk versi Windows, Mac OS sama Linux. Jadi sesuaikan aja ya sama tipe laptop kalian. Nah, ini karena tipe laptop aku itu Windows, jadi aku pilih yang Windows. Nah, kalian pakai latestnya, paling yang terbaru Flutter versionnya. Kan ini ada yang banyak ya, kayak dari yang old banget sampai yang latest lah. Nah, ini kita pencet yang ini aja. Kemarin aja aku download yang 3 yang ini, tapi tiba-tiba udah muncul yang ini, tapi nggak apa-apa. Nah, kalian bisa langsung pencet ini terus nanti ke download. Ini karena aku udah download jadi aku nggak pencet lagi. Tapi untuk kalian yang pemula dan belum download Dart, kalian bisa pencet ini. Nah, nanti nge-download zipnya. Bentar, nih download mana ini? Nih, Flutter Windows Stable. Nah, kalau udah kalian kalau udah ke download nih, abis itu kan ada zipnya nih, kalian tinggal extract here. Nah, nanti kebuka deh Flutter gitu. Nah, habis itu langkah selanjutnya kalian bisa nih, bentar nih, kan ini udah selesai deh ekstrak. Habis itu kalian pencet, terus habis itu kalian masuk ke bin. Habis itu kalian copy ininya, copy Ctrl C. Terus kalau misalkan udah, kalian pencet ke start menu. Ini kalian ketik aja environment. Nih, kalau aku langsung muncul karena aku sering buka, jadi nggak sering banget sih, tapi ya beberapa waktu. Habis itu kalian buka aja ini edit the system environment. Habis itu kalian pencet environment variables. Nah, ini kalian pencet pad, kalian pencet edit. Nah, habis itu kalian pencet new. Nah, new, habis itu kalian copy deh di sini. Ini aku udah masuk ya nih. User dokumen Flutter bin, karena tadi kan aku di dalam dokumen kan. Yang tadi di download itu aku copy lagi di dokumen gitu. Tapi kalau misalkan kalian langsung di download ya nggak apa-apa. Nah, ini dokumen Flutter bin. Nah, nanti kalau misalnya udah, kita langsung oke aja. Nah, habis itu bukan cuman yang ada di atas ini ya, bukan cuma ada user variable for user, tapi kita juga harus naruh di system variables yang sama-sama pad. Kalian pencet pad, habis itu kalian pencet edit. Kalian copy juga di sini itu user dokumen Flutter bin. Oke. Terus kalau misalnya udah, kalian oke. Kalau misalkan pastiin lagi kalau bisa ini pad di sini udah kepasang, terus di sistem variable juga udah kepasang, baru kalian oke. Sini juga oke. Terus habis itu kalau udah, kalian bisa di CMD atau di PowerShell kalian, bukan di terminal. Kok local app data, sorry R, itu CMD aja. Nah, habis itu kalau udah, kalian tinggal Flutter
Doctor. Nah, jadi Flutter Doctor ini fungsinya untuk ngecek apa ya, biar nanti tuh di running tuh bisa gitu. Ya gitu, intinya gitulah ya. Jadi sebelum kalian membuat dan memakai Flutter gitu kan, kalian perlu pas kalian Flutter Doctor itu di sini harus centang semua. Kalau misalkan udah centang semua berarti itu udah berhasil gitu. Terus kalau misalnya udah, berarti kalian tinggal apa ya, lupa aku. Kayak ini deh, Flutter min help. Nah, kalau misalkan Flutter Doctor kalian ini udah centang hijau semua, kalian bisa langsung ini Flutter min help. Kalau misalkan hasilnya itu udah kayak gini, ini panjang kayak gini, habis di akhir ada tulisannya ini, pokoknya kayak gini lah ya, for more information about a comment, pokoknya kayak gini, itu berarti udah berhasil. Oke. Udah deh, sudah kita silang, berarti sekarang kita udah bisa mulai untuk coding gitu. Oke. Sekarang kita buat filenya. Sebenarnya terserah kalian mau buat filenya di mana, cuma di sini aku prefer buat file itu di dokumen. Ya, di sini aku buat folder lagi, semester 2 bisa aku buat folder realnya itu di sini. Nah, kalian bisa kalau misalkan mau buat folder baru itu di new, habis itu folder. Nah, di sini kalian terserah mau buat foldernya apa. Maaf guys, salah ya Allah, maaf. Enggak, cara buat folder yang benar itu kalian klik kanan, habis itu balik terminal. Tapi dalam kondisi udah ada di dalam folder yang mau kalian buat ya, maksudnya tempat menampung folder. Nah, caranya gimana? Cara membuat folder itu kalian bisa tinggal dart create. Nah, ini contohnya ya. Jadi di sini kan aku punya folder tugas pekanan kan. Nah, cara buatnya gini. Jadi kalian tulis dulu dart, habis itu kalian buat tulis create, habis itu tulis folder tulis nama folder yang kalian mau gitu, tugas pekanan. Kalau misalkan kalian mau nama folder lain kayak misal belajar dart, tugas dart, itu boleh. Sebenarnya gak usah ada dartnya juga nggak apa-apa, jadi kayak ayo belajar gitu, itu bisa. Oke. Nah, ini enter. Kalau misalkan enter nanti dia foldernya bakal ada. Oke. Tapi karena di sini aku udah buat folder khusus untuk kita belajar nanti, jadi nggak usah ya. Jadi kalau misalkan kalian yang belum buat folder, kalian bisa enter ini. Nah, terus kalau udah kebuat ini, kita langsung aja klik kanan open with code. Kalau misalkan di kalian gak ada open with code, kalian bisa buka di terminal, habis itu kalian ketik code titik open with code. Oke. Nah, di sini, nah cara naruh folder di mana namanya, di Dart ini itu ada di dalam bin nih. Jadi semua file-file yang mau kita pakai itu ada di dalam folder bin. Itu kan bisa kalau misalkan di Laravel itu kan di dalam view gitu kan blade-nya. Nah, kalau misalkan Dart itu di dalam bin gitu. Oke.
kita langsung mulai aja ya. Oke. Nah, di sini aku mau kenalin dulu ke kalian. Bentar, ini materi-materi udah aku tulis, tapi ini kita komen aja dulu semuanya. Gak usah deh, buat file baru lagi aja. Oh ya, nah cara pembuatan file itu, karena ini kita bahasa Dart, jadi kita harus buat .dart gitu. Misal kalian mau namain hello.dart atau kayak hello.dart, pokoknya harus .dart gitu. Bentar. Dan oh iya, aku lupa ngasih tahu lagi sebelumnya, di sini kita aku rekomendasiin untuk download ekstensi Dart nih. Dart yang ini ya. Ini. Jadi nanti enaknya kalau misalkan kita ngoding, nanti dia ada suggestionnya gitu. Karena kita udah download ekstensi Dart gitu. Oke. Nah, di sini kalau misalnya mau ngoding di Dart itu pasti ada pembukanya. Kalau misalkan di Laravel kan pakai bahasa PHP, kita pakainya PHP tanda tanya apa ya, pokoknya gitulah, lupa. Nah, kalau misalkan di Dart itu kita bisa yang namanya void main. So kita buka kurung sebagai kurung awal ini gitu. Oh, kalau misalkan di PHP itu dia inilah ya, pokoknya ini terus PHP gitulah ya, intinya gitulah. Nah, kalau misalkan di Dart itu kita pakainya void main gitu. Nah, setelah kita nulis void main baru kita bisa ngoding di dalamnya gitu. Maaf ya guys kalau aku penjelasannya kurang jelas ataupun muter-muter. Oke. Nah, di sini aku mau ngejelasin seperti biasa ya, kalau ngoding-ngoding baru itu kita pakai hello world. Nah, di sini kalau misalnya mau nyetak itu kita pakai namanya print. Nah, ini karena ini kan suggestionnya udah muncul nih, karena kita udah download ekstensi Dart yang tadi. Print. Nah, langsung aja deh hello world. Nah, ini merah kenapa? Karena kita belum ada titik koma tuh. Dia nih ada tulisannya ya, expected to find titik koma. Udah kasih titik koma. Dah. Nah, habis itu coba kita run. Nah, run itu caranya dia bisa di sini, run. Nah, nanti nih hello world dia muncul di sini. Jadi kan biasanya kalau misalkan di Laravel itu kan kita mainnya di terminal ya. Nah, kalau misalkan di Dart itu kita pakainya di debug console. Cuman bisa juga kalau misalkan kalian belum ada run atau debugnya, itu kalian bisa banget tinggal misal Dart, habis itu kalian tulis run, habis itu bin slice. Nah, slice habis itu kita ketik folder apa yang kita lagi buka atau kode A yang ada di folder yang kalian lagi buka. Misalnya kan lagi ada di folder baru .dart, makanya ya udah terus aja baru .dart, enter deh hello world gitu. Cuman ya pasti lebih enakan di debug console ya, langsung mencet. Oke, karena basicnya banget kita udah perkenalan nih, langsung aja kita masuk ke materi-materi dasarnya. Di sini aku udah buat materi lumayan banyak. Kita mulai aja dari awal ya. Oke, jadi pertama di sini ada
yang namanya operasi aritmatika. Kayak di semua bahasa pasti apa ya, ada gimana caranya kita bisa menghasilkan operasi aritmatika. Nah, kalau misalkan di sini sebenarnya sama aja sih. Yang itu pakai plus. Kalau misalnya mau pertambahan plus, kalau misalnya mau perkurangan minus. Kalau misalnya mau perkalian apa namanya? Bintang. Kalau misalnya mau pembagian slice gitu. Iya gitu. Sebenarnya ini ada lagi kayak misal pembagian tapi yang hasilnya double, hasilnya bulat gitu. Cuman ini kita yang basic aja, yang tambah kali kurang bagi. Nah, jadi ini print 1 tambah 1 2. Ini 0 lah ya. Habis itu ini 45, terus ini 12. Coba kalau misalkan ini aku komen dulu semuanya. Nih, coba ya, ini kita run. Tuh, bener kan? 1 tambah 1 2. Habis itu 2 kurang 1 2, kurang 1 1. Habis itu ini kan 4 5. Habis itu 24 bagi 2 12. Nah, ini dia hasilnya bakal desimal. Kalau misalkan mau bulat harusnya gini, print 24 tuh. Jadi sebenarnya pembagian itu ada dua, ada yang hasilnya double atau desimal, sama ada yang hasilnya integer atau bulat gitu. Jadi kalau misalkan kalian hasilnya itu mau double atau apa namanya, nanti kita belajar lagi ya tentang double. Kalau misalkan kalian hasilnya mau double atau desimal, itu kalian pakainya cukup hanya memakai slice. Tapi kalau misalkan kalian hasilnya itu mau apa namanya, bulat atau integer, itu kalian bisa pakai ini apa namanya, pakai bendera, abis itu pakai slice. Nanti dia hasilnya bakal integer atau bulat gitu. Oke. Nah, bisa kita lanjut. Ini kita buka yang ini. Nah, ini sebenarnya sama aja sih, cuman gini. Jadi ini itu kan tipe datanya. Jadi tipe datanya kan ada integer, terus ada string, terus ada juga boolean, ada juga double dan teman-temannya gitulah. Nah, terus ini nama variabelnya. Jadi kalian terserah nama variabel itu, ya terserah kalian gitu. Misalkan di sini aku number, tapi kalian bisa aja nulis yang lain, kayak terserah, kayak halo ke, angka ke, result ke, jadi terserah. Nama variabel itu terserah. Nah, terus yang ini itu namanya value atau nilainya yang mau kita hasilin gitu. Jadi ini tipe data, ini nama variabel, dan ini value-nya. Nah, di sini kan kalau misalkan ini kan dia langsung ya. Misal ini kali 15 kali 3 45 gitu. Dia langsung print. Nah, tapi kalau ini kita ada apa ya? Ada tipe datanya dulu, ada nama variabel dulu, ada value-nya dulu. Nah, habis itu kalau misalnya kita mau tahu hasil dari 5 kali 5 ini berapa, kita tinggal print. Habis itu kita panggil nama variabelnya, number gitu. Terus ini aku run dulu biar gak bingung.
25 ya kan. Nah terus habis itu kita bisa panggil lagi integer, kita bisa panggil lagi number, kita panggil variabel lagi number, habis itu mau kita ganti jadi 19. Nah habis itu kita print lagi 19. Sebenarnya bukan, maaf ya guys, bukan replace, tapi apa ya, bahasa itu kayak menambahkan gitulah, tapi dengan satu variabel gitu. Kenapa dia bisa muncul dua? Karena di sini kita printnya itu dua kali. Kalau misalkan numbernya aku taruh di bawah sini, itu dia bakal ke printnya 19 doang. Jadi dia bakal ngeprint apa yang terakhir kita tulis gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau munculnya dua, itu ya udah berarti print lagi gitu kalau mau gitu. Oke ya, lanjut. Nah habis itu yang ini yang variabel. Oke. Ini pengenalan dulu ya guys. Jadi integer itu sama kayak tadi ya, kalian pasti udah tahu lah ya, untuk bilangan bulat. Nah ini yang aku bilang tadi, double. Jadi double itu dia untuk angka desimal gitu. Nah kalau num itu dia bisa dua-duanya, bisa integer bisa double. Jadi kan kalau misalnya integer dia yang bulat-bulat aja, kalau misalnya double itu dia yang apa namanya, desimal-desimal aja. Kalau misalnya num itu dia bisa dua, dia bisa mendeteksi oh ini double, oh ini integer gitu. Jadi kalian bisa pakai tipe data num gitu. Oke, ini kuning-kuning karena nggak aku nggak aku definisiin nih, isn't used, karena sini aku cuma mau pengenalan aja ya. Kita pengenalan aja dulu. Nah habis itu di sini ada boolean. Jadi ini adalah tipe data yang hasilnya itu true or false. Ini dia biasanya dipakai di perbandingan gitu. Ini nanti kita aku kasih contohnya lagi ya nanti. Jadi intinya pokoknya boolean itu dia hasilnya true or false. Oke. Nah habis itu di sini ada string. Jadi kan kalau misalkan integer itu kan dia buat angka, kalau misalkan string itu dia buat teks, dan ciri-cirinya itu ada ini, ada tanda petik gitu. Ya terus habis itu di sini ada list. Jadi list itu dia biasanya digunain kalau misalkan mau datanya itu banyak. Misalnya ini kan 14, 15, 13. Kalau misalkan integer kan dia cuma bisa satu angka doang gitu kan. Misalnya list itu dia bisa banyak gitu. Kita belajar list nanti di sesi selanjutnya. Terus abis itu di sini ada yang namanya type safety. Maksudnya type safety apa gitu? Nah kalau misalkan di sini string itu kan dia value-nya itu udah pasti harus teks gitu kan. Jadi kalau misalkan kita mau replace, jadi ini jadi error tuh, dia merah. A value of type integer can be assigned to a variable of type string. Jadi karena dia string, terus di sini dia juga udah teks, di sini aku mau replace jadi 3, yang artinya integer. Nggak bisa dong, karena dia udah mendeteksi di awal kalau dia itu tipe datanya ya string gitu. Jadi nggak bisa diganti pakai integer gitu. Itu oke. Terus bentar guys, aku lihat. Oke. Nah terus habis itu
Oke, ini kita komen aja. Terus ini, nah kalau ini dia bisa. Kenapa? Tadi kan aku ngomong kan kalau misalkan num itu dia bisa integer, bisa double gitu kan. Makanya di sini dia nggak error. Karena kan di sini dia integer, abis itu dia kita replace pakai double, dia nggak error karena ya num kan bisa dua-duanya gitu. Nih coba kita print ya, print hi. Tapi seperti yang tadi aku bilang, dia pas kita running dia akan yang muncul itu yang kita terakhir tulis. Nih, ini kan emang gak error, tapi karena kita printnya di sini jadi yang ke print yang ini gitu. Gitu guys, oke. Terus habis itu di sini ada var. Oh iya benar. Oke, jadi var itu dia bisa mendeteksi mana integer, mana string. Itu. Jadi kalau misalkan ini kita isi integer, kan kalau misalnya integer khusus angka, string khusus teks. Kalau var itu dia bisa mendeteksi oh ini sih, oh ini integer gitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ganti kayak gini, dia nggak bisa karena dia di sini udah string, terus di replace pakai integer, nggak bisa. Walaupun var ini dia hanya mendeteksi integer sama string, tapi dia nggak bisa nggak bisa di replace. Maksudnya kalau misalnya dia di awal ada string ya string, nggak bisa di replace pakai integer, begitupun sebaliknya. Terus di sini ada dynamic itu dia juga sama ya, dia bisa semua tipe data. Cuma apa bedanya sama var? Sebenarnya mereka berdua ini hampir mirip. Cuma kalau misalkan dynamic ini nih bisa dilihat ya. Di sini dia angkanya error. Di sini dynamic angkanya nggak error. Nah, artinya apa? Kalau misalkan var itu dia nggak bisa di replace pakai tipe data yang berbeda. Tapi kalau misalkan dynamic itu dia bisa di replace pakai tipe data yang berbeda. Apa sih? Oh, ini kita tuh. Bentar ya. Jadi bedanya gitu guys. Sebenarnya var sama dynamic itu mirip, cuma kalau misalnya var itu dia nggak bisa di replace pakai tipe data yang beda. Kalau misalnya dynamic itu dia bisa di replace pakai tipe data yang beda. Jadi ini nggak bisa, ini bisa. Oke. Untuk pengenalannya, pengenalan awal ini udah. Sekarang kita pindah. Kita lanjut ke sini. Iya benar. Oke, jadi selanjutnya itu ada pengenalan cons. Jadi cons itu dia temenan sama final. Oke. Cons sama final.
Jadi bedanya cons sama final itu apa? Kalau misalkan cons itu dia apa ya, nilainya itu harus udah pasti sebelum di running gitu. Tapi kalau misalkan cons itu dia apa namanya, tadi aku ngomongnya salah gak sih? Begini, kalau misal cons itu dia nilainya itu harus sudah pasti saat compile, jadi kayak sebelum running gitulah. Kalau misalkan final itu dia nilainya ditentukan saat program jalan, pas di running gitu. Terus contoh ini sama aja ya. Kons baju lebaran, baju baru ini value nya ini, nah variable nya coba sebentar guys. Oke, jadi kalau misalkan itu dia immutable. Maksud dari immutable itu dia apa namanya, gak bisa diubah-ubah. Jadi ini aku kasih keterangan aja ya. Ya Allah, salah maaf. Con itu bersifat mutable atau tidak bisa diubah gitu. Jadi misal ini kan cons baju baru lebaran, kalau misalnya itu kan gini, baju baru, terus kita bisa kayak Idul Fitri nih, dia merah. Kenapa? Karena dia bilang nih, constant variable can be assigned a value after inisialisasi. Jadi cons itu dia bersifat immutable jadi dia intinya tuh nggak bisa diubah-ubah, dia bersifat immutable. Intinya gitulah guys kalau bahasa gampangnya, jadi nggak bisa diubah-ubah gitu. Nah kalau misalkan final itu dia biasanya
apa ya, biasanya kayak pokoknya kalau misalkan final itu dia baru tahu nilainya itu saat di running. Ini dia error, kita hapus saja ya. Pokoknya dia tadi di ini table. Jadi deh mungkin kita lanjut ke konversi data dulu ya. Oke, jadi kalau misalkan di konversi data nih, ini gampang kok guys. Jadi gini, di sini aku nulis tipe datanya string dengan nama variabel itu angka, value-nya 150. Tapi kalian jangan keliru kalau aku nulis 150. Karena di situ aku naruh tanda tanda petik yang artinya kalau misalkan apapun isinya, walaupun isinya angka tapi kita pakai petik, berarti dia bakal dibaca dan bakal dianggap string gitu. Nah, terus di sini aku mau mengkonversi si value string ini jadi integer. Gimana caranya? Nah, di sini kita tulis lagi tipe data integer. Terus di sini kita tambahin nama variabel yang beda. Nah, karena kita mau convert dari dari string ke integer. Di sini kita tulis integer dot parse, habis itu di sini angka. Jadi penghubungnya ini sebenarnya ini ya, parse ini. Jadi mau diubah ke integer, terus titik parse, habis itu nama variabel si string gitu deh. Nanti dia munculnya bentar. Kira bingung. Nah, kita lagi di mana? Di konversi data. Nih, ini kita running ya. Nih, 150. Dia jadinya integer kan? Dari awalnya dari awal value string jadi integer. Nah, ada contoh lainnya. Nih, contoh lainnya. Ini dia apa? String, sama kan? Sama string. Dan di sini aku mau ubah jadi double. Double tadi apa? Double itu angka tapi dia desimal. Nah, di sini aku tulis string ya, 12,5. Isinya emang double tapi dia tetap string karena ada petik. Terus di sini sama aja kita tulis double karena kita mau ubah jadi double. Habis kita buat nama variabel baru. Nah, habis kita tulis double titik parse nama variabelnya si string. Halo. Jadi bakal keluar adalah 12,5 tanpa tanda petik, ya kan? Karena dia udah bukan string lagi, sekarang dia udah jadi double. Itu. Oke guys. Oke, lanjut. Sekarang ini operation on mixed type. Jadi maksudnya gimana? Oke. Jadi di sini operasi, berarti artinya operasi tipe campuran gitu kan. Jadi di sini aku punya tipe data integer sama tipe data double. Jadi untuk integer itu aku punya 20, double itu aku punya 1,2. Nah, habis itu aku mau tambahin mereka berdua. Nih, variabel kita buat nama variabel baru buat. Nah, number ditambah sama angka 2. Jadi kan berarti dia kan mixed type gitu kan, kayak integer ditambah sama double gitu. Nah, itu bisa. Nah, apa sih hasilnya bakal
Karena kan di sini aku ngomong nih, the result is hasil 2 berapa? 21,2. 20 tambah 1,2, 21,2. Nah, ini dolar itu buat manggil ya guys. Jadi misal ini kayak gini nih contoh kasusnya, the result is, mau gimana ya ngomongnya, misal kalian mau ada kata-kata dulu nih, teks, kalian mau ada teks dulu baru muncul hasilnya. Nah ini kalian bisa manggil nama variabel itu pakai dolar itu, makanya muncul kan, teksnya muncul, hasilnya muncul, the result is 21,2 itu. Terus habis itu lanjut ke type of casting. Oke, jadi di sini typecasting itu apa ya? Jadi dia itu di awal belum kenal lah ya. Kalau misalkan ini tuh dia bisa string ataupun integer gitu kan. Jadi di sini dia masih objek data maca. Nah, habis itu kita mau print, tapi kita belum tahu nih ini tipe datanya apa. Nah, habis itu makanya kita kasih tahu nih di sini. Kita buat lagi nih di sini tipe datanya variabel minuman buat nanti mencetak si minumannya. Nah, kita kasih tahu di sini. Nama variabel data value-nya itu string. Makanya kayak gini nih, kasih tahunya itu pakai s. Data s string. Jadi kita ngasih tahu loh kalau misalkan nama variabel data itu punya value string gitu. Makanya pas di run dia bakal muncul maca gitu. Gitu deh guys. Oke. Nah, lanjut kita ke materi string. Ini cukup banyak nih, cuman ini isinya bukan string doang, judul nama foldernya aja. Bentar guys. Oke, kita lanjut. Oke, jadi di sini lanjut ke materi string. Tadi kan baru perkenalan doang kan kalau misalnya string itu dalam bentuk teks gitu. Nah, sekarang sebenarnya string itu dia punya beberapa macam lagi. Nih, jadi yang pertama itu ada yang namanya concatenation atau concatenation. Jadi dia itu apa ya, string yang menggabungkan beberapa string gitu. Jadi misalnya gini,
kita pakai var aja ya. Jadi ada satu di value-nya halo, 2 value-nya halo, sama 3 value-nya hi. Nah, caranya var, abis itu kita buat tipe variabel baru lagi. Nah, abis itu kita mau gabungin ini semua, pakainya plus. Jadi 1 tambah 2 tambah 3. Nanti hasilnya bakal halo halo hai. Coba ya. Ini kita ini dulu komen. Ini kita run. Tuh. Jadi dia kegabung gitu, bukan yang ada spasi-spasinya gitu, enggak. Jadi halo halo hai gitu. Oke, lanjut. Ada yang namanya interpolation. Ini bukan M ya, interpolation. Jadi di sini kalau interpolation itu dia sebenarnya sama, menggabungkan dua string. Cuman kalau ini sama sih sebenarnya. Gue kalau interpolation kalau salah 2 deh. Jadi gini, misal diskon, jadi ada 50% sama 20%. Habis itu di sini aku mau apa namanya, mau bilang 20% di diskon. Bentar 50% di diskon, 20% lagi. Nah, gimana caranya? Berarti kalau gitu kan kita harus buat 2 string, ya kan? Nah, makanya kita buat 2 string, habis itu pas di print kita panggil, nanti aku bilang kita panggil pakai dolar diskon 50%, terus di diskon mau panggil 20% kita panggil nama variabelnya, jadi dolar diskon 2 lagi. Kalau misalkan di running gitu, bener kan, 50% di diskon 20% lagi gitu guys. Oke, ini kita lanjut ke string tipe multiline. Jadi kalau misalkan sebenarnya ini cocoknya tuh kayak buat yang kayak bersajak gitu ya, kayak puisi gitu-gitu. Jadi multiline itu dia apa ya, bisa untuk beberapa baris. Gimana ya, jadi gini lah intinya, biar gak bingung langsung di run aja, aku ngejelasin abis di run. Nah, gini deh munculnya. Jadi di sini kita pakai tanda petik 3 ya, harus 3 karena mau ada di sini 3. Nah, ini sebenarnya kalian terserah sih, di sini aku pakai 3. Nah, ini boleh banget ya kayak gini ya. Kalau misalnya kita run, udah muncul halo gitu. Jadi dia bisa apa ya, merunning langsung segini gitu. Jangan lupa di print. Oke, string udah selesai. Sekarang kita ke tipe boolean. Oke, kita ke yang pertama dulu deh, contoh yang pertama. Oke, jadi contoh yang pertama itu misal di sini kita punya umur 20. Nah, habis itu di sini aku mau pakai tipe data boolean ya, maaf. Iya, boolean di singkatan jadi bool. Nah, terus habis itu di sini kita buat tipe lagi, nama variabel baru. Jadi cukup umur. Nah,
kita mau print cukup umur dengan value ini gitu. Kita cek dulu, umur lebih besar daripada 18, bener apa enggak? Bener, ya kan? Kalau bener, berarti hasilnya bakal apa? Karena ini boolean, jadi hasilnya true atau false. Nah, karena ini benar, jadi pas di print harusnya muncul true. Nah, bener kan true? Karena ya 20 emang lebih besar dari 18 gitu. Coba kalau misalkan kita pakai 18 misalnya. True. Nah, kenapa true? Karena ya ada sama dengan gitu, 18 nya keikut gitu. Terus langsung aja kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua itu ada dua ya, ada dua integer di sini. Yang pertama ada 10, ada 8 gitu. Jadi di sini baru 2 kurang dari baru 8 kurang dari 10, benar apa enggak? Benar, berarti hasilnya harusnya true. Ini maksudnya hasilnya ini kan true, makanya dia langsung dirapel gitu jadi 2 true. Oke, ini kita copy ini biar gak bingung. Habis itu nih, contoh yang ketiga itu langsung ya sama perbandingan, bentar. Ini deh. Nah, jadi contoh yang ketiga gini. Di sini aku pakai tipe data var. Di sini ada nilai aku sama nilai saya. Nilai aku 80, nilai saya 70. Nah, di sini aku mau buat variable baru lagi. Apakah nilai aku bagus? Apakah nilai saya bagus? Jadi, nilai aku bagus itu kalau misalkan nilai aku itu lebih besar daripada 80. Nilai aku tadi berapa? 80. Apakah 80 lebih besar daripada 80? Lebih besar daripada 80? Benar kan harusnya, berarti harus ini true. Habis itu apakah nilai saya bagus? Nah, untuk tahunya berarti nilai saya itu lebih besar daripada 75. Nilai saya lebih besar daripada 75 enggak? Enggak, berarti harusnya ini false. Berarti harusnya pas di print ini dia, bentar, pas di print harusnya nih true sama false. Ini aja deh. Tuh, true sama false. Jadi kan ini true, ini false ya. Nah, habis itu kita aplikasikan ke namanya perbandingan. Jadi perbandingan itu ada yang namanya dan sama ada ini namanya or namanya. Jadi kalau misalkan dan itu salah satu pilihannya itu gini. Dan itu kalau misalkan hasilnya itu mau true, itu salah satu pilihannya itu harus true gitu. Kalau misalkan bentar, dua-duanya harus true deh ya. Sorry. Iya. Jadi kalau misalkan salah satu aja ada false, berarti dia hasilnya bakal false gitu. Nih, coba kita cek ya. Apakah nilai aku bagus? Jadi jawabannya apa? True ya. Tapi apakah nilai saya bagus? False. Berarti hasilnya bakal false. Tuh, 2 false. Nah, kalau misalkan or, dia salah satunya aja udah benar, berarti dia hasilnya true gitu. Nah, sedangkan tadi kan apakah nilai aku bagus aja udah true, apakah nilai saya bagus false, berarti hasilnya bakal tetap true. Karena kalau misalkan or salah satunya aja true, berarti ya hasilnya true gitu.
Mana sih? Oh maaf guys, belum di komen. Nah kan. Oke, berarti gitu ya guys. Kalau misalkan dandan, jadi ya salah satunya aja udah false, berarti hasilnya bakal false. Kalau or salah satunya aja udah true, berarti hasilnya bakal true gitu. Nah, kita lanjut ke materi if. Oke, jadi di sini ada, jadi if itu kan jika kan. Jadi gini, ada dua nih, ada harga pita sama harga bando. Harga pita itu 5.000, harga bando itu 15.000. Terus di sini cara pengaplikasian if itu gini, harga pita lebih besar daripada 4.000, bener gak? Sini 5.000 lebih besar daripada 4.000 gak? Enggak. Nah, terus sini aku nulis nih keterangan. Jadi kalau misalkan pernyataannya itu salah, berarti dia bakal kosong. Coba kita komen. Bener deh, ya Allah, 5.000 lebih besar daripada 4.000, bener dong. Berarti dia bakal muncul mahal gitu. Kalau misalkan hasil dari if ini benar, berarti dia bakal ngeprint mahal. Coba kalau misalkan kita bilang kita ganti jadi 3.000, bener deh, 7.000 kita print tuh, dia nggak muncul apa-apa. Kenapa? Karena ini nggak memenuhi gitu. Kalau misalnya nggak memenuhi, maka akan kosong gitu. Nah, lanjut nih. Sekarang buat harga bando. Harga bando lebih kecil daripada 20.000. Benar apa enggak? Benar. Dia harusnya muncul murah. Murah. Oke. Nah, karena kan if udah. Nah, ini s. Oh, kurang satu berarti. Ini aku ngejelas aku ngejelas. Ya Allah. Else. Misal apa ya? Misalnya ini anggap aja jam 8 pagi ya. So, kita pakai di sini if jam if jam makan terus apakah lebih dari 9.
ya? Tulis apa ya? Jam makan berarti pas. Ini contoh aja ya. Nih, jadi sini aku punya jam makan itu misalnya jam 8 malam. Nih, jam makan lebih dari 9, 8 lebih dari 9, benar apa enggak? Salah. Kalau misalkan salah, dia bakal munculin print yang ini. Jadi kalau misalnya ini salah, berarti kita berpindah ke yang si else kayak ini. Coba pasti munculnya telat makan. Telat makan. Karena yang ini aja nggak memenuhi gitu. Jadi dia bakal beralih ke yang ini gitu. Nah, ada lagi nih versi lain. Namanya adalah else if. Nah, ini bentar lagi kok guys. Oke, jadi sini aku punya harga permen. Harga permen itu 2000. Harga permen 2000. Nah, jadi kalau misalkan else if ini dia bisa banyak opsi. Jadi kalau misalkan opsi 1 nggak memenuhi, dia bawa ke opsi 2. Opsi 2 nggak memenuhi, ke opsi 3. Opsi 3 memenuhi, ke 4 dan seterusnya sampai akhirnya dia akan else atau opsi yang paling terakhir banget gitu. Jadi contohnya gini, di sini ada harga permen harga 2000. Nah, if di sini harga permen lebih besar daripada 5000, benar apa enggak? 2000 lebih besar daripada 5000, berarti salah, ya kan? Salah, berarti skip ya, ini skip ya. Nah, habis itu 2000 lebih besar dari 4000, benar apa salah? Salah juga, berarti ini di skip. 2000 lebih besar daripada 3000, benar apa enggak? Salah, ya berarti ini di skip lagi. Sampai kalau misalkan ini di skip, ini gak memenuhi, pada akhirnya dia bakal pilih yang ini, oke murah itu. Jadi pas di print ini bakal muncul oke murah, karena ya teman-teman di atasnya aja pada nggak memenuhi gitu. Jadi ya mau nggak mau dia bakal pilih yang ini gitu, oke murah. Oke, terus habis itu kita ke ini, ada yang namanya variable scope. Jadi variable scope ini gini, aku jelasin dulu deh. Jadi di sini aku punya nomor rumah 21. Terus sini ada if nomor rumah lebih besar daripada 22. 21 lebih besar daripada 22 enggak? Salah. Berarti kalau salah berarti munculnya mana? Ini kan salah berarti. Nah, tapi kalau benar tuh dia bakal muncul yang ini. Nah, tapi intinya bukan di situ. Variable scope itu kalau variable dibuat di suatu tempat, maka cuma bisa dipakai di area tertentu saja. Jadi maksudnya gimana? Misal ini varname jika aku taruh di luar sini, dia bakal merah karena dia nggak ada di area sini gitu. Makanya dia bilang tuh nggak bisa diakses di luar orang umum karena cuma bisa dipakai di area tertentu saja. Kalau variabel dibuat di suatu tempat itu maksudnya ini, maka ya cuma bisa ditaruh di sini gitu. Gitu. Makanya nanti ini bakal ada yang merah gitu. Coba ya, ini kita print. Tuh salah berarti karena ya nggak memenuhi yang ini, jadi pilihnya yang ini. Oke, lanjut, ini kita copy aja.
Kita lanjut ke yang namanya ternary. Oke, jadi ternary itu apa? Jadi sebenarnya ini tuh kayak if else ya, mirip, cuma dia lebih simple. Jadi di sini aku punya nilai 90. Nah, dia lebih simple nih, lihat ya. Di sini ada results, nilai lebih besar daripada lebih besar sama dengan 75. Benar apa salah? 90 lebih besar daripada lebih besar sama dengan 75. Benar kan? Nah, kalau misalkan benar dia bakal lulus. Kalau misalkan dia false atau salah, dia bakal ke tidak lulus gitu. Jadi kalau misalkan dia benar, dia bakal memunculkan hasil yang ada di samping tanda tanya. Kalau misalkan yang ini gak memenuhi, dia bakal muncul ke yang di samping apa ini namanya, titik 2 gitu. Jadi lulus, jadi dia berarti lulus. Ini gitaran. Lulus guys. Oke, ini kita copy. Oke, terus habis itu di sini ada num. Tadi num udah aku jelasin sih di awal. Nih. Ya udah, nggak apa, kita review lagi ya. Jadi kalau misalnya num itu dia angka tapi dia bisa integer dan juga double gitu, di double. Jadi pas print A num, print B, dia bakal muncul dua-duanya, 10 dan 3,14 gitu guys. Nah, habis itu ini yang terakhir di sini ada loop. Loop itu apa? Perulangan, betul sekali. Nah, di sini aku mau ngejelasin 3 jenis looping. Jadi yang pertama itu ada while, ada do while, sama for. Ini biasa dipakai sama orang-orang sih ya. Jadi ada while, do while, sama for. Oke, jadi yang pertama itu ada while. Jadi while sama ya gini deh, kita ngejelasin while dulu. Jadi gini, aku sini punya angka 5. Lalu kita tulis while angka kurang dari 7. 5 kurang dari 7 bener apa enggak? Bener. Kalau benar, dia bakal print dan angkanya itu increment. Jadi dia bakal muncul sampai sebelum 7. Jadi 5 sama 6 ini kita kayak gini, kita peran 5 sama 6. Jadi dia dicek dulu benar apa enggak nih 5 lebih kecil daripada 7 gitu. Oh benar, kalau benar di print. Habis itu kita kasih ketentuan lagi, angkanya itu kita increment atau kayak ditambah sampai 7, karena di sini kan cuma kurang dari 7 gitu kan. Nah, apa bedanya sama do while? Kalau misalkan do while itu dia dia ngelakuin dulu baru ngecek ngelakuin dulu baru ngecek gitu nih. Jadi do while, jadi lakukan dulu baru while, apa ya pokoknya dia ngelakuin dulu, dia ngeprint dulu baru ngecek. Jadi ya bahasanya tuh mau pas dicek dia benar, mau pas dia dicek dia salah, ya dia bakal tetap muncul gitu. Misal di sini aku punya angka 215, print 15. Nah, otomatis di sini 15 udah pasti ke print karena dia ngeprint dulu baru ngecek gitu. Jadi 15 udah pasti ke print. Terus di sini kita baru ngecek apakah 15 lebih besar daripada 14.
jawabannya adalah iya. Nah, karena iya 14, jadi di sini yang bakal muncul itu cuma 14. Coba ya. Iya benar, karena di sini ada lebih besar daripada sama dengan. Jadi 15 udah pasti dicetak, dan karena di sini dia maunya angka 2 min atau kayak di Kremen, jadi dia bakal ngurangin sampai angka ini 14. Kenapa? Ya seperti itu. Terus yang terakhir di sini ada for. Nah, for itu tuh dia lebih simpel lagi. Sebenarnya for itu kayak ini. Kalau misalkan di looping itu dia yang paling simpel for. Kalau misalkan di mana tadi? Kalau misalnya di if else, yang paling gampang itu kita pakai ini. Ternary, bukan ternary guys. Iya benar. Kan ini ternary bentuknya dia kayak mirip-mirip if else gitu ya. Nah, kalau misalkan di looping, kalau mau simpel pakainya for gitu. Jadi misal di sini kita udah di dalam for nih. Aku punya nama variabel b, value-nya 6. Apakah b lebih besar daripada 4? 6 lebih besar daripada 4? Benar. Nah, kalau benar, habis itu di sini aku pakainya b di Kremen. Jadi dia bakal mengurangi. Jadi yang bakal muncul adalah 6 5. Jadi ini kan print, tapi kan aku nambahin teks kan, jadi aku manggil nih $b. Nih perulangan ke-5, perulangan ke-6 5, karena kan dia di Kremen ya, min kurang gitu. Jadi di sini karena benar b lebih besar dari 4, jadi perulangan ke-6 sama perulangan ke-5. 4-nya nggak ikut karena di sini nggak ada sama dengan. Kalau ada sama dengan dia bakal ikut. Perulangan ke-4 gitu deh guys. Mungkin aku punya satu contoh lagi ya, cuman ini beda materi. Di sini ada yang namanya map. Jadi dia tuh bisa menampung 2 tipe data. Dia itu mendeklarasikan 2, yaitu key dan tipe data. Misal, jadi gini, di dalam map itu kita bisa namanya string, atau aku mau sama namanya dynamic. Nah, terus ini aku buat nama variabelnya itu misal apa ya, data sekolah. Nah, kita pakai buka kurung awal. Nah, kalau misalnya kita di sini pakai list, itu kita pakainya kurung siku. Nah, jadi gini, ada yang namanya key. Misal nama sekolahnya itu adalah apa ya, misal IDN BS koma
A value of type set string can be assigned to a variable type map string dynamic. Try changing the type of the variable. Oh, kenapa namanya? Map string dynamic data harusnya bisa. Kenapa nggak mau ya? Nanti ganti jadi integer. Mau nggak dia? Wah, ini harusnya benar guys, tapi kenapa ini merah ya? Kita butuh key-nya. Kan sini kan string kan. Kita coba sekali lagi. Jadi aku sama dengan ya. Sel Miwa Islamic School, koma gitu ya, koma ya. Habis itu apa ya, lokasi bisa. Lokasi itu ada di Jalan Pahlawan. Habis itu apa ya biasanya yang integer guys, nomor induk ya, nomor induk sekolah, NIS, misal apa yang nggak salah aja lah, koma. Ini kan dynamic ya, jadi dia bisa semuanya. Terus habis itu kita bisa di print data sekolah. Coba ya. Tuh. Jadi dia di sini bisa dua tipe data. Tuh, muncul kan nama, lokasi, sama NIS gitu. Jadi ini aku terakhir memperkenalkan map ya guys. Jadi map ini dia bisa jadi kalau di tipe yang kayak gini, ini namanya key, sama ini namanya value. Gitu. Oke guys, mungkin ini dulu ya penjelasan untuk materi dasar dari aku untuk malam ini. Semoga materi yang aku sampaikan mudah dipahami. Mungkin untuk materi-materi selanjutnya bisa aku jelasin di video selanjutnya. Oke. Ya mungkin ini bisa juga list ya. Cuma kalau misalkan list itu dia bedanya di sini. Kan kalau misalkan map itu dia Gunung Kurawa, kalau misalkan list itu dia apa namanya? Kalau map itu Gunung Kurawa, kalau misalkan list itu dia Gunung Siku. Terus kalau misalkan map itu dia, kalau misalkan kita mau manggil ini nih, misal Miwa Islamic School, itu kita pakai key-nya gitu. Cuman kalau misalkan list itu kita sesuai indeks gitu deh. Oke teman-teman,
segitu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.